semuanya sendiri tuh. Iya. Waduh, terasa banget itu. Ya ampun, Mm-mm. ini mau nenteng ini nih, anak juga masih di mobil, mesti di buckle up dia. Aduh, pokoknya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin Indo di Toronto. Hari ini kita nih mau share sesuatu yang berbeda yuk dibanding yang video-video lainnya ya. Kita Mhm. mau share mengenai sisi dukanya atau sisi negatifnya tinggal di Kanada ya. Tentu saja pasti ada plus minusnya ya. Dan yang kedua, pesan ini tuh kita buat yuk karena kenapa? Mungkin banyak di antara teman-teman yang udah subscribe ke Indo di Toronto dan nonton, itu mungkin mereka melihatnya tuh di profil sosial media kita di Facebook lo gitu ya. Di Facebook lo kan atau di Instagram lo sering posting tentang jalan-jalan lo gitu ya. Dan kesannya tuh enak banget gitu ya. Bener nggak Yo? Pemandangannya bagus, udaranya Mm-mm. bersih. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kesannya Weekend perginya ke outdoor, tuh. jalan-jalan, kumpul-kumpul. Mhm. Jadi kesannya hidup di Kanada tuh kayak di surga banget sih gitu ya. Bagi teman-teman banyak yang anggapnya seperti gitu loh. Padahal sebenarnya ada behind the story-nya. Bener nggak Yo? Mhm. Nah, iya. Jadi kali ini tuh kita akan bahas mengenai ya sisi dukanya tinggal di Kanada, tapi dari kehidupan secara pribadi dan juga secara berkeluarga, gitu ya. Dan ini gue akan share, nanti Yutan juga akan share ya. Tapi sebelum itu jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe, like, and comment, dan juga bantu sebarkan ya. Karena seperti biasa Yul, video kita ini membahas mengenai sesuatu yang meaningful, bener nggak? Mhm. Oke ya. Yang pertama nih kita akan bahas mengenai dari segi kehidupan secara pribadi dan keluarga ialah poin pertama ialah memang nggak berlaku untuk semua keluarga ya Yul ya. Ini mungkin Betul. berlaku untuk keluarga lo dan keluarga gua nih ya. Kita Hmm. sama-sama nih pindah ke Kanada dan cuma punya anak satu lagi ya kebetulan ya. Jadi kita ini adalah nuclear family. Dalam arti nuclear family itu ya itu cuman gua, istri gua dan anak gua yang ada di Kanada gitu ya. Nggak ada saudara sama sekali gitu ya. Dan itu berlaku juga di lu kali ya. Betul, aku nggak ada dari sisi suami juga. Kita nggak ada Mm-mm. sama sekali dari keluarga inti, maksudnya sibling, terus Mm-mm. mungkin om atau tante yang papa mama punya saudara, Mm-mm. whatever, yang namanya saudara kita nggak ada sama sekali yang juga di Kanada gitu. Nah, betul. Nah, dari segi kehidupan pribadi ini dan keluarga ini, kalau kita tinggal sendiri di Kanada nih ya, sebagai nuclear family, kadang-kadang ada beberapa momentum yang kita sedih, terus terang. Nah, momentum yang sedih tuh bagi gue tuh pertama ialah kalau lagi Natal, yo, lagi Christmas gitu ya. Kadang-kadang gue ngeliatin foto teman-teman di Facebook gitu ya. Wah, lagi kumpul-kumpul sama keluarga besar gitu ya. Rasanya asik banget gitu ngumpul-ngumpul dengan sepupu, dengan nyokap, dengan nenek gitu ya. Aduh, rasanya enak banget dinner rame-rame gitu ya di acara Christmas gathering itu ya. Sementara kita di sini hanya keluarga bertiga, apalagi lagi lockdown, nggak bisa kemana-mana, winter lagi dingin banget gitu ya. Aduh, kadang-kadang kalau bagi gue secara pribadi tuh rasanya sedih loh kadang-kadang ada momen seperti itu. Nah, kalau dari lu gimana tuh share-nya tuh? Ya, itu salah satu poin kalau dibilangnya keluarga ya itu udah nggak bisa lari lagi deh. Jadi begini maksudnya, orang kan suka kadang-kadang nanya kita kan, Win. Maksudnya, Mm-mm. lu udah pindah ke Kanada sekian lama, enak yang mana gitu? Enak di Indo apa di sono gitu kan? Mm-mm. Nah, kalau dapat pertanyaan kayak gitu tuh sulit banget jawabnya. Karena mau dari sudut mana dulu dilihatnya gitu. Mau secara overall atau mau di breakdown satu persatu gitu kan. Soalnya susah susah jawabnya gitu. Tapi kalau Betul. udah ngomongin keluarga, nah itu udah nggak ada tawar-menawar, udah pasti nggak enak di sini. Namanya juga Mm, kita keluarga semuanya ada di tanah air gitu. Nah, betul. sama kayak Darwin, kalau aku walaupun waktu di Indonesianya aku juga tinggal sendiri ya di Jakarta, maksudnya saudara-saudara semua kan juga di daerah gitu. Aku juga terbiasa sendiri lah gitu. Tapi kan cuman ya kalau pesawat ibaratnya cuma beda 1 jam gitu ya. Mm, Kalau mau buru-buru pulang atau mau ketemu, iya. mau kangen ketemu atau mereka juga bisa nyamperin aku di Jakarta gitu. Kalau Mm, di sini kita men di mm, pesawatnya aja udah pasti 20 jam tambah transit ya hitung aja sendiri gitu ya. Jadi itu yang mm. paling benar-benar eh Belum jet lag lagi ya.
gak enaknya gitu sebagai imigran itu karena kita jauh dari keluarga dan kita kehilangan momen-momen milestone saudara kita, orang tua kita, keponakan kita Betul, yang di sana yang ulang tahun, mungkin ya betul. yang merit, yang Mm-mm. graduation, Iya, eh atau juga kedukaan juga kita miss itu semua gitu kalau kita tidak plan untuk pulang untuk menghadiri event-event tersebut gitu. betul. Iya. Belum apalagi saat ini lagi COVID ya. Benar nggak? Hmm, Ada beberapa kejadian di antara teman-teman kita ya, benar nggak? Yang ibaratnya orang tuanya meninggal, nggak bisa datang pulang ke Indo karena lagi COVID gitu ya kan. Itu tentu betul. saja pasti berat banget kan, benar nggak kondisinya ya kan? Hmm, hmm, hmm. Nah, ini adalah salah satu gambaran guys, ya kan? Nggak pernah kalian lihat kan di Facebook kan, bagaimana kita sebagai diaspora atau perantau nih, ada rasa-rasa kadang-kadang yang beratnya seperti ini gitu ya. Dan Ya, kita walaupun expose. walaupun sekarang udah canggih ya, maksudnya kita juga saban minggu atau 2 minggu sekali atau bahkan seminggu sekali apa video call gitu ya, WhatsApp group dengan saudara dan dengan teman juga. Tapi itu nggak bisa benar-benar menggantikan gitu, Betul. benar nggak? Chemistry-nya nggak dapet, ya kan? Mm-mm. Chemistry ketika face to face bisa ketemu tuh beda ya kan rasanya kan? Lumayan, maksudnya dibandingkan dulu ya, kita ngomong 10 tahun yang lalu, ini udah jauh lumayan dulu Betul. mesti pakai Skype call, mesti Iya. berbayar gitu, sekarang udah gratis, yang penting Mm-mm. modalnya internet doang, tapi tetap itu tidak menggantikan, maksudnya it would be really nice kalau bisa pulang, Betul. ketemu gitu loh, in person ya. Betul. Iya. Nah, itu poin pertama ya. Nah, lalu poin kedua nih ya, dalam kehidupan kita secara pribadi dan secara berkeluarga ialah apa-apa harus dikerjain sendiri ya. Dan ini tuh sesuatu yang kalian mungkin beberapa orang yang di Indonesia ya, itu tuh udah mungkin ketika nanti mau migrasi dari dari Indonesia ke Kanada tuh dalam posisi yang cukup nyaman di Indonesianya ya. Dalam arti udah punya pembantu, mungkin ada beberapa yang udah punya supir gitu ya. Dan di sini tuh ya itu tergantung dengan dana kalian masing-masing ya. Tapi kalau dengan gua secara pribadi Yul, ya itu harus ngerjain segala sesuatu sendiri ya. Support istri untuk masak gitu ya. Kadang-kadang kalau istri harus kerja di weekend, gua yang masak gitu ya, tackle. Terus juga cuci piring juga cuci piring sendiri gitu kan. Terus ngelondri, ngelipat baju gitu ya. Kadang-kadang mobil juga, aduh kadang-kadang mobil kan kita kalau apa-apa main harus ke bengkel kan mahal. Kayak gue kemarin tuh ada mobil gue ada lecet dikit Yul, gue sampai ke Canadian Tire beli beli cat mobil yang kayak tip X, ternyata gue baru tahu ada yang kayak gitu, gue tip X-in sendiri gitu. Harus kerja sendiri. Terus cuci mobil juga, kalau di Indonesia tuh dulu kan cuci mobil tuh murah gitu, 30.000 tuh udah cuci vakum sampai bersih ke dalam-dalam gitu ya. Di sini ya udah, emang cuci mobilnya sih di car wash ya, tapi kan dalamnya kita harus vakum sendiri, bersihin sendiri gitu ya. Itu kan spend waktu juga gitu ya, banyak ya. Terus juga di rumah kan, kita di Indonesia kan dulu enak tuh. Gue punya AC berapa biji, kamar kamar gue, kamar anak, ruang tamu gitu ya. Tapi tinggal panggil teknisi AC sebulan sekali, servis saja. Pokoknya habis 100.000 buat 3 AC dulu gitu ya kalau nggak salah. Itu nggak pusing gitu kan. Di sini kan nggak bisa kayak gitu, sekali panggil teknisi AC kemarin $200 gitu kan. Waduh. Jadi apa-apa belajar untuk ganti filter AC sendiri gitu kan, segala sesuatu. Nah ini sesuatu yang menurut gue tuh kalau kita udah nyaman di Indonesianya ya, ketika kesini tuh adaptasinya cukup berat nih. Nah kalau dari pengalaman lu gimana tuh dalam apa-apa harus ngerjain sendiri? Kalau aku sama kamu kan agak sedikit beda. Kamu kesininya kan udah dalam kondisi berkeluarga, jadi udah nyicip enaknya kehidupan yang persis kayak sekarang ini bertiga kalian, plus ada mbak, ada segala supir atau apalah gitu ya, membantu atau teknisi yang kamu bilang tadi tuh bisa dipanggil, terus juga harganya juga reasonable gitu. Aku kan single gitu, jadi waktu di Indonya juga single, namanya anak kos-kosan ya cuman 4L kan, lu lagi luasnya gitu, jadi juga udah Iya. kebiasaan sendiri. Tapi benar sih pas pindah ke sini segala sesuatunya mesti urus sendiri, masih not bad. Sampai ketika punya anak, gitu ya. Punya anak, waktu itu sebelum anaknya lahir kan mamaku kesini, Win. Jadi kan ngebantuin lah ya, maksudnya bantuin masak, terus kalau bisa ke groceries, at least ada yang bantu nentengin nih sambil bawa bayi. Namanya di sini kan kita nggak bisa ninggalin anak, jangankan bayi ya, anak Iya. di bawah 12 tahun aja kita nggak boleh tinggalin sendiri. Jadi kalau keluar rumah ya serombongan sirkus lah ibaratnya dibawa gitu. Jadi
Untuk Iya. hal simple seperti aku bilang itu, kalau pulang groceries ada yang bantu angkatin itu belanjaan sambil kita juga bawa anak gitu, itu sangat signifikan. Jadi terasa sekali waktu mamaku pulang ya menjelang anakku mau umur 1 tahun itu, terus mamaku kan pulang. Nah, berarti kan praktis semuanya sendiri tuh. Iya. Waduh, terasa banget itu. Ya ampun, Hmm. ini mau nenteng ini nih, anak juga masih di mobil, masih di buckle up dia. Aduh, pokoknya benar-benar ya seperti kamu bilang, benar-benar Hmm. sendiri, nggak ada bala Hmm. bantuan gitu. Iya, betul. Iya, jadi itu juga nggak terekspos kan dalam Facebook kita kan, dalam Instagram kita. Masa kita foto mukanya lagi bete gitu kan, habis capek nyuci gitu kan, itu nggak kelihatan gitu kan. Nah, tapi ini tuh realita yang terjadi sebagai kita diaspora di sini gitu ya. Ya, cuman yang mau aku kasih tambahan nih ya, soalnya aku juga waktu adalah saudara nanya kan, oh kamu sendirian dari situ mesti gini gini gini, terus kerja lagi, hebat banget sih gitu ya. Terus aku pikir-pikir lah, aku coba pikir-pikir apa iya aku hebat gitu, mestinya enggak gitu ya. Toh semua orang tuh kayaknya umum di sini. Terus aku pikir-pikir yang kemungkinan yang bikin kita lebih mendingan adalah di sini memang walaupun tidak semua tapi hampir sebagian besar itu lebih praktis ketimbang di Indonesia, Win. Oh iya, Contohnya, betul. mesin cuci pengering itu udah pasti umum di sini, ya kan? Ngangetin makanan microwave juga umum di sini. Plus, um, aduh, gue mau apa tadi ya? Iya. Nah, ini mumpung gue inget nih, mungkin dari Hmm. segi gue ya, contohnya ialah di sini bener yang tadi lo bilang. Di sini tuh karena apa-apa harus sendiri, barang-barang yang diproduksi di sini tuh udah disesuaikan dengan apa-apa yang disesuaikan supaya kita lebih mandiri gitu. Contohnya kalau gue beli kemeja buat kerja, kemejanya itu yang ternyata anti wrinkle. Ah, Jadi habis dari dipanasin, gue cuma tinggal set 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 set, gua apa lap-lapin dikit, nggak perlu setrika, udah licin gitu. Nah, contohnya kayak gitu gitu. aku baru teringat. Ini Hmm. juga Win, soal kita beli barang-barang di groceries itu, kalau beli daging, beli apa tuh udah Iya, rapi, udah betul. bersih, udah dipotong, udah sesuai gitu. Ikan juga termasuk begitu. Hmm. Ketimbang bayangin kalau di Indonesia ya kita beli kan tuh Iya, masih yang, aduh mesti kita bersihin apa segala iya. macam. Di sini ada juga yang model begitu, tapi sebagian besar juga udah ada yang juga udah bersih gitu. Jadi pulang Betul. lebih cepat lah preparationnya, masak Iya, memasak ibaratnya. Jadi itu iya. menolong gitu. Jadi mungkin juga comparison-nya benar, kita ngerjain sendiri tapi jangan apple to apple dengan Indonesia gitu Betul. ya, apalagi ya misalnya yang cucinya masih pakai papan gitu atau masih Betul, betul. jemur, Iya, harus setrika. Aduh, aku paling gak suka setrika itu, Win. Semua aku iya, pilih ngepel aja deh daripada iya. nyetrika gitu. Betul. Gue juga inget tuh di Indonesia kalau nyetrika banjir keringet, gue nggak tahan kepanasan. Itu dia. Iya. Nah, oh ya, ini gue lupa nih. Tadi kan kita poin kedua tuh bahas mengenai apa-apa harus dikerjain sendiri. Tapi di balik segala capeknya itu ada ketolong ialah bahwa di Kanada tuh apa-apa barangnya udah disesuaikan untuk lebih mudah gitu ya kan. Nah, yang poin pertama tadi tuh mengenai kehidupan sendiri, Yul. Ternyata di balik kesedihan kita sendiri ada juga siasatnya untuk menutupi segala kesedihan itu. Kita juga mempunyai komunitas, bener nggak? Hmm, Nah, kita hmm. punya komunitas teman-teman Indonesia yang mungkin satu satu gereja atau satu hobi. Nah, kita bisa kumpul rame-rame dan gathering gitu ya, dan kita bisa ngadain potluck bersama gitu ya. Itu seenggaknya bisa menutup rasa kangen dengan keluarga yang ada di Indonesia, bener nggak seperti itu? Ya, dan itu menolong banget untuk kesehatan mental sih kalau aku bilang ya. Hmm, hmm, Aku aku tuh orangnya bukan ekstrovert yang gimana-gimana ya. Oh, harus ketemu orang, harus enggak, tapi dulu aku ingat waktu semea itu ya, waktu belajar pertama kali itu dikasih tahu manusia itu adalah makhluk sosial katanya kan. hmm, Tidak bisa kita sendiri gitu. Dulu tuh nggak ngerti lah, maksudnya apa sih gitu kan. So what gitu. Tapi pas sudah jadi imigran di sini aku tuh realize gitu ya, ternyata punya temen itu, social support itu penting banget. Mungkin kita nggak ketemu tiap hari, kita nggak ngobrol tiap hari, tapi in back of our mind tuh kita ada feeling like I have somebody to go gitu loh kalau something happen. Kita ada orang yang care sama kita, yang support kita, yang bisa kita tanya atau apa ya. Jadi nggak betul-betul yang kayak ibaratnya kalau di tengah lautan tuh sendirian gitu, harus iya, rely on dengan diri sendiri. Enggak. Nah, teman-teman ini yang kamu bilang itu kenalnya entah satu hobi, satu hmm, komunitas, satu tempat ibadah, hmm, apalah itu ya, hmm, hmm. itu menolong banget untuk kesehatan mental. Betul. Jadi di balik segala kedukaan atau sisi negatifnya, sebenarnya kita ada selalu jalan gitu untuk kita mau coba ayo kita semangatin dengan cara ternyata kita punya teman-teman yang
satu hobi atau apa gitu ya kan. Seperti itu guys ya. Nah, lalu poin yang ketiga nih ya, kalau berdasarkan pengalaman gue ialah mengenai beberapa jasa di sini tuh sangat mahal sekali. Nah, contohnya ketika gue di Indonesia, gue tuh hidup bukan hidup ya, sorry. Gue tuh dulu tinggal di Kelapa Gading gitu ya. Dan gue hidup di Kelapa Gading itu banyak sekali tempat pijat refleksi gitu ya. Bahkan ada tempat pijat refleksi yang kalau lagi grand opening tuh murah banget gitu dulu tuh. Jadi pijat 1,5 jam refleksi cuma 30.000, bayangin. Dan gue cuma bayar tips mungkin 5.000 atau 10.000, 40.000 gitu ya, 1,5 jam gitu ya. Dan itu gue bisa setiap minggu, seminggu sekali dulu gue bisa pijat refleksi. Tapi di sini ya ampun, lo tau sendiri dong, sekali massage terapi aja sejam aja $70-80 gitu ya kan, kurang lebih seperti itu. Nah ini ya itu salah satu juga lo considerations gitulah. Kita di Indonesia udah apa-apa panggil aja mbak tukang kerok atau tukang pijat urut gitu kan, panggil ke rumah paling cuma bayar berapa sih gitu ya. Di sini untuk jasa-jasa labor itu berasa mahal sekali loh gitu loh. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya sama, kalau cewek-cewek itu kan, apalagi kalau yang high maintenance, bukan high maintenance sih, maksudnya kan memang ada orang yang hobi perawatan ya, maksudnya, mungkin biasanya tuh suka luluran, mandi susu lah, pedi-medi, krim bat sebulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali krim bat gitu. Di sini kalau dana nggak kenceng, forget it atau ya yang tadi yang mungkin sebulan sekali jadi 6 bulan sekali karena memang harganya berlipat ganda gitu. Jadi ya untungnya aku sih nggak ya ada lah waktu di Indo tuh begitu ya, tapi maksudnya waktu kesini kehilangan itu aku bukan termasuk yang terefek gitu. Maksudnya kuku kalau sampai gompel nggak dikutek sowat gitu kan, nggak begitu ngaruh ya. Jadi untuk hal-hal itu ya bagi gue pribadi nggak mempengaruhi, tapi maksud gue kalau teman-teman ada yang terbiasa dan suka dengan itu, mungkin akan kehilangan itu gitu loh, karena jiper juga kalau duit keluar-keluar tuh hanya untuk yang begituan ya, yang maksudnya bukan untuk sesuatu yang sekali tuh udah, kalau itu ya sakit-sakit nggak apa-apa lah, namanya juga sekali kan, tapi kalau nanti 2-3 minggu juga udah rusak lagi, mesti lagi. Iya. Gitu. Betul, iya. Nah, tapi untuk mengatasi hal ini ya, kalau contoh yang dalam case-nya gue tadi gitu ya, untungnya ialah kita kerja di perusahaan, di mana kadang-kadang ada benefit, bener nggak? Nah, disediain benefit, jadi gue dapat jatah guys, dalam setahun tuh bisa 3 kali untuk massage gitu, dan bisa claim lewat insurance company-nya gitu. Nah, ini salah satu hal yang menolong gitu ya. Kalau dari segi lu gimana? Ya sama, kalau untuk beberapa yang bisa di-cover sama insurance ya, tapi juga jarang sih ya. Maksudnya itu juga ada di gray area kan kadang-kadang ya. Maksudnya kadang-kadang mereka tuh kan require-nya itu kalau memang perlu, bukan laser gitu loh ya kan. Jadi tapi belakangan ini karena COVID, aku jadi akhirnya pakai juga karena tegang kerja dari rumah, ya kan, sosialisasi kurang, mau keluar juga was-was gitu ya, aduh nanti karena COVID gimana. Jadi ternyata itu mempengaruhi badan. Jadi aku punya teman kan massage terapis, jadi aku cerita gitu, aduh klienku banyak yang memang pijit itu karena itu stres kena COVID, jadi nggak apa-apa bisa diklaim. Oh ya udah, karena udah tahu itu, ayo cobalah biar lemes sedikit ototnya gitu loh. Bener. Iya, jadi mungkin gimana ya, kalau menurut gue tuh, karena mungkin ada beberapa dari kita yang nanti pas pindah tuh udah dalam posisi yang comfort banget gitu yo. Bener nggak? Kalau udah comfort banget, perawatannya udah tinggi gitu kan, udah tiap minggu, berapa minggu sekali pijet gitu kan, udah badan tuh enak terus gitu ya. Sekali kesini, di mana apa-apa mau aduh mau ini mahal, mau itu mahal, itu mungkin ada momentumnya di mana rasanya pasti akan berat gitu ya kan. Benar nggak seperti itu? Tapi aku merasa ya, maksudnya ini kan kita hanya kasih tahu dari perspektif kita. Betul. Dan seperti kamu udah disclaimer dari awal kan ya, maksudnya setiap orang itu beda gitu. Betul. Jadi maksudnya kalau aku tuh dengan easy kehilangan yang tadi itu, misalnya yang pijat-pijat, pedi-medi gitu ya, I enjoy it, tapi begitu sampai sini, karena mahal, aku pilih nggak mau, dan aku nggak sengsara. Tapi kalau misalnya katakan,
untuk hal lain mungkin aku nggak bisa sacrifice karena aku bakal sengsara gitu. Orang lain kan lain-lain. Ada yang Betul, dia, oh gue kalau nggak makan gimana, gue betul. oke gitu. Tapi please kuku gue tuh harus on point naik kayak gitu kan. Dia mungkin akan spend money-nya di situ, dia iritnya di yang tempat lain gitu. Iya, Tapi ya itu kita cuma ngomong dari perspektif kita dan fakta yang ada di betul, Kanada ini kayak gini. Jadi informasi aja buat kalian. Oh kalau ini betul, gue bisa, oh ini gue nggak bisa. betul. Oh ini Iya, gue harus prepare lebih matang atau gimana betul, gitu. betul. Iya, ini jadi benar. Ini berdasarkan pengalaman gua dan pengalaman lu, bener nggak? Tiap orang beda-beda, ya kan? Betul. Nah, yang poin berikutnya nih ya, kalau dari segala secara gue pribadi ya Yul, ya, ialah dari segi makanan. Makanan ya di Indonesia, di Kanada, di Toronto ini ya, sebenarnya segala jenis makanan Indonesia tuh ada. Dalam arti ada beberapa orang Indonesia yang buka catering ya, jago masak gitu. Kita bisa pesan sama mereka gitu ya. Tinggal sebutin deh, nasi gudeg ada, mau nasi tumpeng ada, ya kan? Mau apa lagi? Pempek juga ada yang jual gitu ya. Tapi Catatan Win, itu hanya berlaku di Toronto atau Ontario lah. betul, betul, iya. Karena kebetulan banyak orang Indonesianya gitu ya, paling banyak ya. Tapi nggak tahu kalau di daerah lain. Lu kan pernah di Halifax ya, jadi tahu ya mungkin ya. Agak sedih sih, agak jarang lah, agak jarang. Paling satu dua aja yang yang mau Mm-mm. masak jual gitu ya. Betul, Selebihnya mah enggak gitu. betul. Nah, jadi walaupun di Toronto ini udah komplit ya, mau sebutin tuh tadi yang tadi gue bilangin itu tadi ya, ikan bakar juga pun ada gitu ya. Tapi tanpa mau mengecilkan chef-chef yang udah jago masak di sini ya, rasa tetap nggak bisa nanding dengan ada yang di Indonesia, rasa makanannya. Itu berdasarkan pengalaman gue, Yul. Nggak tahu kalau menurut lu gimana tuh? Setuju aku setuju. Belum ada tuh yang sampai Mm-mm. cun banget gitu ya. Mm-mm. Bener nggak? Betul. Tanpa ya seperti kamu bilang, bukannya Mm. meremehkan gitu. Betul. Mm-mm. Termasuk masakan sendiri gitu ya. Uh-uh. Tidak bisa secun. Mungkin juga banyak faktor yang mempengaruhi. Di Indo itu Mm-mm. kita waktu beli langsung makan. Di Mm-mm. sini ordernya kapan, ambilnya kapan, makannya kapan. Itu aja udah Betul. pasti dari enak pun jadi agak berkurang enak kan. Benar Betul. nggak? Contohnya kayak martabak itu, Mm-mm. martabak manis. Mm-mm. Kita di Indo naik motor, beli masih Mm-mm. anget, masih meleleh-leleh, kita udah makan. Wah, Di betul. sini ampun, sudah diambil, udah kapan makannya, apalagi winter. Itu Betul. mentega udah kagak, udah beku Udah guys, beku, iya. gitu. Mm-mm. Jadi itu yang menurut gua tuh masih ada yang missing gitu loh, Yo. Walaupun udah katanya ini bilang the best ikan bakar atau the best martabak gitu ya di Toronto ya. Nggak tahu ada yang kurang. Nah tapi kan gue mau nanya lu nih, karena kan lu kan cukup jago masak lah gitu ya. Kalau menurut lu Thank kira-kira you. kenapa tuh ya? Kalau menurut lu kira-kira kenapa tuh sampai rasa tuh nggak bisa seperti di Indonesia? Apakah karena micinnya nggak seperti di Indonesia atau ada bumbunya yang nggak seperti di Indonesia atau gimana tuh? Ya itu aku bilang, yang pertama Hmm. timing makannya itu tadi, Hmm. ya nggak fresh, nggak Hmm. langsung dimakan. Kedua, mungkin juga ada pengaruh dari bahannya. Contoh, Hmm. contoh ya, Hmm. itu ayam goreng atau daging lah gitu ya. Daging di sini itu dengan daging di Indo tuh lain. Hmm. Lain dalam artian gini, di sini tuh sebagian besar cepet banget empuknya, Hmm. gitu loh. Nah Iya, itu iya. untuk masakan tertentu justru Hmm. nggak pas Nggak dengan pas. daging yang terlalu cepet empuk. Hmm. Kalau di Iya. Indo tuh saking alotnya kan digodoknya lama tuh ya. Iya. Atau kalau ayam goreng itu dimarinate, sudahlah diungkep, terus digoreng lagi. Lah Hmm. kita ungkep baru sebentar aja dia udah empuk banget gitu. Mau lagi Iya. pakai acara digoreng segala macam keburu hancur kalau nggak pinter-pinter timingnya. Jadi Iya. aku rasa bahannya juga mempengaruhi dan bumbu-bumbu kita itu tidak lengkap dan tidak se-fresh yang di Indo Hmm. Iya, gitu. iya, iya. Benar, benar, benar. Sama mungkin Oke. mahal kali ya. Jadi maksudnya maksudnya gini loh. Iya. Tanpa sadar kita tidak sadar tuh membandingkan harganya dengan di Indonesia. Maksudnya, Hmm. aduh gila kalau nasi Padang di Indo gua 200.000 tuh udah gila banget gitu ya. Maksudnya, oh udah Iya. ini di sini aduh kok Iya. segini cuma dapatnya segini ya gitu loh. Mungkin ada itu mempengaruhi, sedikit mempengaruhi Betul, waktu betul. kita makannya itu loh. Iya. Nah, ini gue baru mau ngomong sebenarnya itu poin berikutnya yang gue mau diskusiin. Ialah mengenai makanan Indonesia tuh di sini harganya mahal dari segi bumbu-bumbunya. Ya kan? Ini pengalaman gue pribadi yang waktu itu memang gue juga nggak smart ya waktu itu. Gue pernah ke supermarket Asia gitu, lagi kepengen banget beli kangkung ya, mumpung lagi ada nyokap gue bisa masakin kangkung. Gue beli kangkung itu
2 ikat itu harganya sampai habis $15, bayangin buat kangkung doang. Aduh, gue bilang, kadang-kadang bener seperti yang tadi lu bilang, ketika gue coba kalkulasiin ke Indonesia, ini 160.000. Di Indonesia gue kangkung bisa buat harga 160.000 mungkin bisa buat kasih Setahun. iguana, buat kasih pet iguana gue berapa bulan kali nggak habis-habis tuh kangkung. Makanya gue bilang, aduh ya ampun gitu. Di sini tuh terus contohnya lagi kan kadang-kadang gue pengen masak sayur asem gitu ya, Yul ya. Karena kan gue sama si istri gue kan nggak terlalu jago masak gitu kan, jadi belinya bumbu instan. Baru bumbu sayur asemnya yang muniknya doang, baru bumbunya doang udah $6 gitu kan. Aduh, Ya ya ampun, benar-benar. berasa banget gitu loh, mahal banget. Nah, nggak tahu kalau dari pengalaman lu gimana tuh? Ya, bumbunya mahal dan kan Hmm. masakan Indonesia tuh kompleks banget gitu loh. Mm-mm. Bumbunya tuh banyak gitu. Jadi apalagi kalau mau beli yang fresh gitu. Mm-mm. Beli fresh, nanti beli kedikitan salah, beli kebanyakan sisa sini sisa situ Mm-mm. bingung gitu kan. Mm-mm. Mau beli yang bumbu jadi kayak kamu bilang itu juga Mm-mm. ternyata nggak murah-murah banget, ya Betul. kan? Mm-mm. Jadi ya begitulah, mesti pinter-pinter mix and match aja gitu. Maksudnya nggak Mm-mm. bisa kita tuh mau terus-terusan masakan Indo tuh yang kompleks, yang kayak macam rendang lah, ayam goreng kremes lah, yang Mm-mm. soto yang kayak gimana-gimana tuh mungkin agak sama time consuming juga kan bikin begituan ya. Kalau banyak Betul. waktunya nggak kerja, istrinya atau salah satunya nggak kerja, mungkin doable gitu. Tapi kalau dua-duanya kerja tuh setiap hari maunya makan yang seperti itu, aku Betul. sih tidak kebayang preparationnya, masaknya segala macam. Tapi Betul. ngomongin soal makanan tuh kelebihan lah ya. Bisa Mm-mm. menutupi kekurangan yang soal makanan yang Iya. jarang didapat dan mahal itu adalah di Toronto khususnya, semua akses makanan ke semua negara itu tuh ada. Sebut aja mau dari Betul. negara mana. Kalau di Indo kan Betul. kita kalau bahkan mau makan yang Korea aja udah langsung high end punya restoran Betul. kan. Setahu aku Betul. ya dulu ya kalau mau Iya. makan apalagi Jepang gitu. Oh harus Mm-mm. yang pasti udah mahal. Di sini mau Korea, Jepang, eh, Somali bahkan Iya. apa aja tinggal sebut aja Iya. gitu. Dan ya kan seperti yang video kita dulu di awal-awal kan, waktu kita Hmm. nge-review makanan kan. Wah, itu makanan dari berbagai negara, guys. Jadi kalau kalian mungkin ada waktu ya, coba scroll down gitu ya, lihat video-video kita di awal tuh, waduh. Makanan Kambodia, makanan Chinese, makanan Hong Kong, makanan Korea, makanan Jepang ya, sebutin deh. Itu kita pernah review tuh beberapanya ya. Jadi yang kedua udah gitu kadang-kadang beberapa tuh otentik lagi, Yul. Misalkan Hmm. makanan Kambodia itu makanan Kambodianya dibikin oleh chef Kambodia langsung lagi ya, bener nggak? Terus Hmm. makanan Korea juga kita ke restoran Korea yang masak juga orang Koreanya langsung gitu ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang kita ke restoran Korea yang masak orang Indonesianya kan gitu kan. Nah ini sama chefnya langsung dari negaranya gitu di sini. Nah itu salah satu keuntungannya gitu ya kan. Dari segi kalau rasa gitu ya. Jadi kita bisa merasakan otentik dari makanan dari negara tertentu gitu ya. Nah dari segi harga yang menutupinya ialah memang makanan Indonesia mahal-mahal Yul. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi udah pengen makanan Chinese, nah di situ kita mengalami keuntungan kadang-kadang. Kalau kita beli di food court, itu harga nasi goreng cuma $7, tapi itu belentung bisa buat 3 orang gitu. Keuntungannya di situ, bener nggak menurut lo? Ya, itu yang aku bilang pinter-pinter mix and match itu tadi gitu. Jadi untuk menutupi ya, jadi kan neracanya balance lagi guys. Jadi Betul gitu maksudnya ya. dan lumayan enak loh. Ya, in term of sehat apa enggaknya itu aku nggak tahu deh ya, tanda tanya ya. Kadang-kadang kan oily banget, tapi in Iya. term of kenyang dan sesuai budget, wah itu nolong banget gitu. Betul, betul. Nah, jadi dari kehidupan pribadi ini mungkin salah satu poin lagi ya yang menurut gue ini berasa banget bagi gue itu ialah dari segi kalau lagi winter tuh Yul. Pas Kenapa lagi tuh winter? pas lagi beberapa momen kadang-kadang kan ada beberapa hari di mana tuh suasana tuh gloomy banget gitu loh. Mendung gitu loh seharian dan dingin banget ya. Itu gue kadang-kadang ada merasa momentum tuh jadi mood mood kerja tuh nggak enak gitu ya. Pas apalagi kalau gue lagi nggak work from home, gue kan udah nggak ngantor lagi gitu ya. Berangkat kerja dengan suasana dingin, mendung gitu ya. Belum udah gitu mikirin, aduh kerjaan bakal lagi berat gitu ya. Aduh itu kadang-kadang momennya tuh nggak enak banget bagi gue. Mood tuh nggak Nah, enak banget gitu. ini banyak orang yang nggak tahu ya, Hmm, imigran atau bahkan orang yang udah lama di sini tuh kadang-kadang juga nggak tahu ada yang namanya winter blues betul. gitu. Winter blues itu memang hit
kalau kita nggak bilang semua orang, sebagian orang gitu loh. Jadi out of nowhere mereka tuh jadi kayak ya itu moody, gloomy. Padahal nothing wrong sebenarnya. Tapi karena suasana di luar itu yang eh, dingin, terus kadang-kadang mendung. Jadi jangan salah ya, aku dulu punya persepsi yang salah tuh. Namanya kalau winter dingin, aku pikir ya gloomy-gloomy nggak jelas terus kan. Ternyata enggak. Kalau lagi cerah terik itu ya langit biru, sama kayak summer gitu, cuman Betul. dingin. Jangan tertipu oleh terik dan cerahnya itu, dia tuh dingin gitu. Pokoknya kalau winter winter itu dingin. Semakin terik matahari itu clear sky, dingin gitu. Hujan kalau pas winter itu justru artinya hangat. Kenapa hangat? Ya namanya dari salju dia bisa mencari jadi hujan, berarti itu temperatur naik. Jadi dia tuh malah anget. Jadi kalau dia mendung-mendung terus hujan pas winter itu anget. Tapi kalau cerah terik, aduh itu dingin dingin banget. Nah jadi ya itulah suasana dingin. Terus kalau ketemu yang mendung-mendung nggak jelas tuh berapa hari atau lagi udah di tengah-tengah winter, Februari tuh, akhir Januari Februari tuh biasanya orang kena. Desember masih seneng Win, ya kan? Oh karena Natal, akhir tahun baru, ya Liburan, ya banyak kan? party, potluck, masih masih seneng tuh. Terus masuk tahun baru masih oke. Nah udah deket-deket Januari akhir, Februari itu begitu lagi tebal-tebalnya. Nah itu orang biasanya kena. Jadi kalau biasa punya tiba-tiba kena feeling kayak gitu, jangan langsung merasa what's wrong with me atau bikin makin chaos suasana di rumah atau kerjaan atau whatever karena itu nothing wrong with you dalam artian bukan kamu ada sesuatu gitu tapi itu memang nggak tahu lah ya itulah katanya winter blues itu jadi once nanti cuaca udah mulai hangat udah cerah nanti baik sendiri Betul, betul. gitu. Iya. Nah, kalau dari segi gue nih, cara untuk mengatasinya kondisi seperti itu ya, yang pertama kebetulan karena kita berdua kan Kristiani gitu ya. Secara Kristiani tentu saja ini menjadi momentum untuk lo lebih mempunyai hubungan yang dekat sama Tuhan gitu ya. Karena hanya Tuhan yang bisa menghibur kita kalau secara pribadi gue. Tapi yang kedua juga berkaitan dengan yang tadi yang kita pernah diskusi di awal yang tentang keluarga gitu ya. Ketika lagi winter gitu, kita mungkin juga sempatkan waktu untuk bisa sharing dengan beberapa teman gitu yang mungkin satu agama atau satu pemikiran gitu ya. Melalui sharing-sharing ini juga ngebantu gitu, Rio. Kalau secara gue pribadi gitu ya, untuk kita bisa melepas segala mood yang nggak enak itu gitu. Kalau dari lu gimana tuh? Ya sama, aku idem. Yang pertama pasti kita balik lagi ke pencipta kita lah ya. Mau Betul. whatever agamamu, maksudnya something kalau wrong gitu, kok nih kayaknya aduh gue boring banget, bosen banget nih gitu ya. Terus atau aduh kayaknya perasaan gue nggak enak nih, tapi nggak tahu apa. Pokoknya apapun itu ya pasti kita harus lari pertama ke Tuhan kita dulu gitu ya. Eh, untuk dapat kayak peaceful-nya lah gitu. Terus yaitu teman-teman yang kalau atau pasangan kita atau anak yang kita bisa sharing itu juga akan lebih baik kalau kita keluarkan, jangan kita pendam sendiri. Karena ya itu, who knows orang lain tuh tahu gitu. Ya contohnya aku pernah dapat temen yang kayak gitu. Setelah aku kasih tahu soal winter blues ini, jadi begitu udah menjelang itu dia udah kayak hati-hatilah gitu loh. Maksudnya kalau sampai hit lagi next year, dia udah tahu apa yang salah gitu. Karena memang nggak ada yang salah gitu. Untuk aku yang pribadi yang suka winter aja, aku tuh bisa kena juga. Kena dalam artian bukan sampai depresi seperti mereka, tapi adalah momen-momen yang, aduh, gue males banget nih. Maksudnya mau keluar rumah tuh mesti pakai boot, mesti jaket gitu. Padahal cuma mau groceries atau mau cuma ambil surat gitu ya, mesti bakal ngebayangin, aduh, kalau summer kok enak banget, tinggal sendal jepit, langsung keluar kan gitu loh, nggak usah. Terus kebayang dong kalau yang punya anak masih toddler itu yang nggak bisa pakai, mesti kita pakein lagi sepatunya segala macam. Pulang nanti begitu lagi tuh serombongan sirkus buka lagi nanti ada yang becek lah apa itu runyam banget kan guys gitu. Itu untuk aku yang suka winter aja tuh kadang-kadang adalah momen-momen yang aduh males banget ini mau keluarnya males gitu. Nah kebayang dong orang yang nggak suka winter win apa nggak lebih amsyong mereka itu ya kan? Betul. Jadi kadang-kadang udah berasa capek dulu ya sebelum mau keluar ya di winter. Dan sebenarnya ada satu lagi, tapi ini makanya ini sesuatu yang di luar pengalaman gue dan lo, karena setahu gue lo suka winter kan orangnya. Ialah mengenai kalau yang udah punya rumah loh. Di sini kalau udah punya rumah dan lagi hujan saljunya berat gitu ya, tebel, itu pagi-pagi subuh-subuh harus shovel snow tuh yang di depan rumahnya. Bener nggak Yul?
Tapi nggak tahu kan, gue denger lu kan lu suka malah Shuffling Snow. Kalau gue Iya, makanya aku nggak iya, bisa dijadikan iya. benchmark karena aku Kebetulan, suka gitu. ya, kebetulan gue tinggal di apartemen. Kalau gue di apartemen kan jadi nggak perlu Shuffle Udah Snow. Nah, diurusin ya. si Yutan suka Shuffle Snow, tapi gue dengar dari beberapa teman-teman yang punya rumah gitu ya, dan mereka mungkin ya secara umur juga udah mau menjelang 50-an gitu ya. Mau shuffling snow itu, aduh katanya udah berat, pagi-pagi dingin, dan takutnya tuh cedera gitu Yul, punggungnya Yul gitu kan ketarik. Ada kan kejadiannya seperti itu kan, bener nggak? Iya, makanya itu harus tahu caranya juga, Mm-mm. tahu cara shuffle-nya. Kedua, kalau memang tidak doyan, tidak suka, terus juga karena faktor umur atau kesehatan ya, tipsnya itu adalah belilah rumah yang tidak ada pedestriannya. Apa Karena yang? kalau ada tempat orang kan depan rumah, Iya, terus kan ada tempat jalan tuh. Kadang-kadang tuh nggak ada, adanya di seberang rumahnya orang. Rumah betul, kita tuh betul, nggak ada. Nah betul. kalau kayak gitu aman kita. Maksudnya mau es segunung apapun kita nggak shuffle tuh nggak apa-apa. Selama kita nggak mau keluar dan mobil kita nggak kejebak, itu tuh aman gitu ya. Maksudnya oke lah gitu. Mau sampai besoknya atau berapa jam kemudian tuh masih oke. Tapi kalau depan rumah ada pedestrian, itu by law kita mesti cepet-cepet shuffle setelah salju berhenti. Mm-mm. Karena kalau orang sampai yang lewat itu nggak bisa lewat atau dia terpeleset karena nggak dibersihin, dia bisa sue kita dan kita pasti kalah. Betul, Karena betul. by law memang harus kita bersihkan. Jadi makanya ada tips kalau mau beli rumah, Mm-mm. nggak suka shuffle, apalagi suka traveling berbulan-bulan. Terus kalau Mm-mm. kena di winter kan akhirnya harus panggil orang bersihkan kan, karena kita nggak di Betul, rumah kan. Ya betul. hindarilah beli rumah yang ada setapak jalan untuk pejalan kakinya Iya. gitu. Atau Dan beli rumahnya yang townhouse kan. Kalau atau beli yang townhouse townhouse yang saja ada maintenance, townhouse yang yang ada ada bayar maintenance. maintenance. Jadi mereka yang urusin gitu. Betul, betul. Atau yang ketiga ya kalau beli rumahnya yang mau apa, yang detach dan nggak mau shovel snow, ya bayar, bener nggak? Ada Hmm, bayar jasa untuk shoveling snow. Cuman memang cukup betul. mahal juga gitu biayanya seperti itu. Atau kalau mau murah sih ya semurah-murahnya juga tetap minimum wages sih ya. Misalnya di sini Iya, kalau mau legal kan harus minimum wages. Adalah yang orang mau dibayar cash kayak student gitu ya, dia ngetok-ngetok pintu, dia betul. mau apa sebenarnya volunteer dalam artian dia ambil donasi sih gitu. Nah, Hmm, itu dia bisa lah rada murah misal pukul rata aja sejam $10 atau satu kali bersihin $15. Orang-orang banyak iya, yang mau pakai gitu. Dan betul. kebanyakan ya kalau kita share driveway gitu itu tetangga tolong menolong. Jadi kadang kita, kalau kita Iya, yang duluan, kadang-kadang dia gitu. Jadi ya tergantung juga tetangga. Jadi berbaik-baiklah sama tetangga iya. gitu. Nah, jadi kurang lebih itu guys ya. Itu tuh gambaran sesuatu yang kalian nggak akan pernah lihat tuh di Facebook dan di Instagram ya, Yo ya. Bener gak? Kalau Safal adalah, gue masih Iya, shuffling kecantilan ada. tuh, Iya, suka gue betul, betul. show off gue Betul, suka iya. shuffle. Nah, tapi itulah realita yang terjadi di Kanada berdasarkan pengalaman gua dan si Yutan gitu ya. Dan tentu saja seperti yang tadi kita udah diskusiin, tiap orang tentu saja akan beda-beda. Karena kan orang yang kesini dari secara ekonominya ada yang beda kelasnya gitu ya kan. Enggak dari segi preference, ada yang suka winter, ada yang suka summer gitu ya. Ada juga yang memang seneng gitu loh tinggal di Kanada dengan ngerjain apa-apa sendiri karena di Indonesia udah biasa gitu ya. Jadi sangat bervariasi gitu ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman si Yutan dan gua juga gitu ya. Dan dalam video berikutnya kita akan membahas dari segi pekerjaan. Nah, mau tahu? Nah, tonton dari video berikutnya ya. Oke, nah, kita ending dulu video ini. Jangan lupa sekali lagi untuk apa yo? Subscribe buat yang belum, supaya kalian nggak ketinggalan video kita ya, atau bisa nyalain belnya juga, terus like, terus komen deh. Kalian gue udah tahu tuh yang diomongin, gue udah siap gitu. Atau yang kalian yang udah di sini, coba kalau ada lagi ya kedukaan kalian yang tidak tersebut oleh kita, bener nggak? Who Iya, knows ya, kita terlewat gitu. betul, betul. Oke deh kalau gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye. Bye.